Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas A2. Saya sendiri Delsiana Imul, NIM 2019 017 041. Rekan saya Dea Silva Ian Herlisia, NIM 2019 017 052. Dan Navia Isniani Hapasari, NIM 2019 017 069. Baik, pada kesempatan ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang kerangka karya tulis ilmiah. Pengertian: karya tulis ilmiah adalah suatu karangan yang berdasarkan penelitian yang ditulis secara sistematis, berdasarkan fakta di lapangan, dan dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah. Karya tulis ilmiah ialah karya tulis yang berasal dari hasil penelitian dan bukan hasil penelitian. Karya tulis ilmiah itu meliputi skripsi, tesis, disertasi, dan hasil penelitian lainnya, serta artikel, jurnal, makalah, dan sejenisnya. Manfaat penyusunan karya ilmiah. Yang pertama, penulis dapat beralih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif karena sebelum menulis karya ilmiah, ia mesti membaca dahulu ke perpustakaan yang ada relevansinya dengan topik yang hendak dibahas. Yang kedua, penulis dapat berlatih mengembangkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil sarinya, dan mengembangkan ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Yang ketiga, penulis dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi dan menyajikan data dan fakta secara jelas dan sistematis. Dan yang terakhir, penulis dapat memperoleh kepuasan intelektual. Yang berikut contoh karangan ilmiah, yaitu yang pertama skripsi. Syarat-syarat penyusunan skripsi. Yang pertama, registrasi pada awal semester. Yang kedua, mahasiswa tidak dalam keadaan mendapat sanksi akademik. Yang ketiga, mahasiswa tidak dalam waktu cuti akademik. Yang keempat, telah lunas SPP variabel dan SPP tetap. Yang kelima, telah melaksanakan kerja praktik dan telah mengumpulkan laporan beserta nilai dari pembimbing lapangan. Yang keenam, telah melaksanakan seminar proposal yang telah dinyatakan lulus. Yang ketujuh, telah mendapat persetujuan proposal dari pembimbing. Dan yang terakhir, pendadaran dilaksanakan setelah semua mata kuliah dinyatakan lulus. Yang berikut adalah tata penulisan karya tulis ilmiah. Karya ilmiah terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama bagian awal, pelengkap pendahuluan atau awal. Yang kedua, bagian isi atau tubuh karangan, merupakan inti. Yang ketiga, bagian akhir atau pelengkap akhir. Penyusunan proposal skripsi. Bagian pelengkap awal yaitu terdiri dari yang pertama, halaman sampul, yang kedua, halaman judul, yang ketiga, lembar persetujuan, yang keempat, kata pengantar, yang kelima, daftar isi, yang keenam, daftar gambar kalau ada, yang ketujuh, daftar tabel kalau ada, yang kedelapan, daftar lampiran kalau ada. Penyusunan proposal skripsi. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang penciptaan. B. Rumusan ide penciptaan. C. Keaslian karya. D. Tujuan dan manfaat. Bab 2 kajian sumber penciptaan. Bab 3 landasan teori. Bab 4 perencanaan proses penciptaan. A. Ide pencipta. B. Media, peralatan dan teknik produksi. C. Tahapan pencipta. Bagian akhir membuat daftar pustaka dan lampiran. Penyusunan skripsi. Bagian pelengkap awal terdiri dari yang pertama, halaman sampul, yang kedua, halaman judul, yang ketiga, persetujuan, yang keempat, halaman pernyataan keaslian skripsi, yang kelima, halaman persembahan, yang keenam, halaman moto, yang ketujuh, kata pengantar, yang ke-8 daftar isi, yang ke-9 daftar tabel kalau ada, yang ke-10 daftar gambar kalau ada,
yang ke-11 daftar lampiran kalau ada, dan yang terakhir abstrak. Laporan penelitian skripsi. Bagian isi atau tubuh karangan atau inti. Bab 1 pendahuluan terdiri dari A. Latar belakang penciptaan, B. Rumusan ide penciptaan, C. Keaslian karya, D. Tujuan dan manfaat. Bab 2 landasan teori penciptaan terdiri dari A. Kajian pustaka, B. Kajian sumber penciptaan. Bab 3 proses penciptaan. A. Ide penciptaan, B. Media, teknik produksi dan peralatan, C. Tahapan penciptaan, D. Konsep penayangan. Lanjutan bab keempat pembahasan karya. A. Deskripsi karya, B. Analisis dan sintesis karya. Bab 5 simpulan dan saran. A. Simpulan, B. Saran. Daftar pustaka, lampiran. Bagian pelengkap akhir. Yang A. Daftar pustaka, B. Lampiran atau appendix, C. Indeks, dan D. Riwayat hidup. Penjelasan. Kata pengantar yang berisi pertama, ucapan syukur telah selesainya skripsi. Yang kedua, tujuan penulisan ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan. Dan yang ketiga, ucapan terima kasih kepada semua pihak, diurutkan yang paling tinggi kompetensi atau kedudukannya. A. Latar belakang yang berisi alasan memilih judul tersebut. Apa yang mendasari pemilihan judul? Karena tertarik, masalah sedang mengemuka, penting, atau bermanfaat. Alasan yang memuat keterangan yang menyebabkan munculnya masalah. Bila latar belakang sudah diketahui, diharapkan dapat merumuskan masalah. Contoh, topiknya adalah limbah industri tekstil. Kemukakan sebab-sebab yang mempengaruhi bahaya atau dampak limbah bila tidak ditangani atau ditanggulangi. 1.2 Rumusan masalah atau identifikasi masalah. Diungkapkan dengan kalimat tanya. Ini yang menjadi pokok pembicaraan dan yang akan kita analisis. Bagian ini harus ada karena untuk membatasi masalah. Misalnya, mengapa GPS digemari oleh masyarakat? Yang kedua, berupa pertanyaan inti mengenai masalah yang dikemukakan atau apa yang menjadi problem yang perlu dipecahkan. Kalimat-kalimat yang dapat menegaskan apa yang menjadi inti permasalahan biasanya didahului apa, mengapa, atau bagaimana. Contohnya, bagaimana cara untuk mengatasi dampak negatif budaya barat terhadap bangsa kita? 1.3 Ruang lingkup kajian atau pembatasan masalah atau pendekatan masalah. Yang pertama, segi-segi apa yang akan dikaji untuk menjawab atau memecahkan masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Yang kedua, merupakan jawaban atas rumusan masalah, tetapi hanya butir-butirannya saja, serta penjelasan panjang lebarnya pada bab 2 atau deskripsi masalah. Yang ketiga, hanya mencantumkan pokok-pokok masalah yang akan dibahas. Yang keempat, contohnya adalah untuk menjawab persoalan yang ada pada rumus masalah perlu pengkajian beberapa hal atau pokok. Yang pertama, mengidentifikasi volume limbah. 1.4 Tujuan penulisan atau penelitian. Tujuan penulisan merupakan tujuan objektif, bukan tujuan subjektif. Terdapat kurang lebih satu alinea atau paragraf. Contohnya, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penulisan makalah bertujuan untuk yang pertama, membantu pemerintah dalam mengatasi kemacetan lalu lintas. Yang kedua, menemukan cara yang tepat untuk meningkatkan produksi padi di desa. 1.5
postulat, dan hipotesis. Yang pertama yaitu postulat atau anggapan dasar. Merupakan pernyataan yang dianggap benar secara a priori. Biasanya berupa teori, dalil, hukum, rumus, dan aksioma. Berkaitan dengan landasan teori. Bab kedua, postulat biasanya sebagai alasan atau sebab. Contohnya, lazimnya, makin banyak permintaan, makin banyak pula keuntungan yang diperoleh para pedagang. Yang kedua, hipotesis atau dugaan, perkiraan, prediksi sementara. Hipotesis diturunkan dari postulat. Hipotesis merupakan akibat, pernyataan para pakar yang kebenarannya harus diuji. Hasil pengamatan sepintas. Contohnya, jika pada bulan Juli yang akan datang panen raya di Jawa Barat berhasil dengan baik, harga padi di Indonesia akan turun. 1.6 Sumber data atau cara memperoleh data. Berisi usaha apa saja yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. 1.7 Metode penelitian. Yang pertama, metode historis, yaitu berkaitan dengan peristiwa masa lampau. Kedua, metode deskriptif, yaitu berkaitan dengan peristiwa yang sedang terjadi. Yang ketiga, metode deskriptif analitis, yaitu berkaitan dengan peristiwa yang sedang terjadi disertai suatu analitis. Yang keempat, metode eksperimen atau percobaan, yaitu bila yang diteliti mengenai hal-hal yang akan terjadi atau mungkin terjadi. 1.8 Sistematika penyajian. Mengemukakan garis besar isi setiap bab, tentu saja harus sesuai dengan ciri karya ilmiah. Yang pertama, dibuat dalam satu paragraf. Yang kedua, fungsinya untuk memberi gambaran pada pembaca mengenai hal-hal apa saja yang akan diuraikan dalam bab-bab. Yang terakhir, dipaparkan dalam bentuk kalimat. Bab kedua, tinjauan pustaka atau deskripsi masalah atau landasan teori. Isinya biasanya kutipan teori-teori sebagai tolak ukur, pernyataan para pakar, pendukung pendapat penulis, pendapat-pendapat yang diperoleh dari berbagai literatur, hasil pengkajian berbagai rujukan, berarti telah diuji oleh orang lain, contohnya tingkat pendidikan para petani. Bab 3. Pembahasan masalah. Yang pertama, rangkuman data-data dari survei. Yang kedua, penilaian mengenai sesuatu yang dideskripsikan. Yang ketiga, pendapat penulis mengenai isi bab yang mendahuluinya. Yang keempat, komentar penulis tentang data yang terkumpul. Yang kelima, alternatif penyelesaian masalah. Bab keempat, kesimpulan dan saran, yaitu jawaban atas persoalan. Yang selanjutnya, bagian pelengkap awal. Kata pengantar memuat 1. Ucapan syukur kepada Tuhan. 2. Alasan dan tujuan penulisan atau tujuan subjektif. Ketiga, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. 4. Keterbukaan menerima kritik dan saran. Sari atau abstrak. Bagian ini memuat segala pokok pembahasan sesingkat-singkatnya. Biasanya dicantumkan pula pokok bahasan atau masalah, tujuan, postulat, hipotesis, sumber data, pengolahan, kesimpulan, dan saran-sarannya. Kadang-kadang ringkasan itu perlu pula diterjemahkan dalam bahasa asing, misalnya bahasa Inggris. Daftar isi. Bagian ini merupakan rangka terinci apa yang telah ditulis. Dalam bagian ini harus dicantumkan judul-judul bab, judul anak bab, seterusnya, disertai halaman tempat terdapatnya judul-judul bab dan judul anak bab tersebut. Umumnya, daftar isi terletak pada halaman baru sesudah halaman kata pengantar.
Daftar tabel. Bagian ini berisi judul tabel atau catatan atau keterangan yang berkaitan dengan statistik atau hal-hal lain yang ada hubungannya dengan tabel. Nomor unit tabel biasanya ditulis dengan angka Romawi yang disertai nomor halaman tempat tabel itu terdapat. Daftar gambar. Nomor urut gambar biasanya dengan angka Arab, kemudian disusul dengan judul gambar dan nomor halaman tempat gambar itu terdapat. Daftar lampiran. Nomor urut lampiran biasanya ditulis dengan huruf kapital, kemudian disusul dengan judul catatan atau keterangan lampiran tersebut kala ada, dan nomor halaman tempat lampiran itu terdapat. Daftar pustaka. Dalam bagian ini dimuat sumber kepustakaan, baik berupa buku, majalah, koran, maupun kertas kerja. Lampiran atau appendix. 1. Bagian ini memuat contoh angket, tes, bagan, surat, dan sebagainya. 2. Mendetail bila dimasukkan ke dalam tubuh